Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Perkenalkan saya Fitri Wulandini, jurusan psikologi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, untuk penyampaian materi awal, kita akan mulai dari perkenalan new normal dan COVID-19. Pasti ibu-ibu semua juga udah sering mendengar tentang COVID-19 dan new normal. Berbagai stasiun televisi pun juga selalu mengabarkan tentang perkembangan dan penurunan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia, dunia, dan beberapa daerah lainnya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan membantu program pemerintah dalam mengurangi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dan khususnya di daerah kita masing-masing. Ayo kenalin pengertian dari COVID-19 dan bagaimana cara kita menjalani aktivitas di era new normal. Di awal tahun 2020, dunia sangat digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 karena munculnya di Desember 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Sejak terkonfirmasinya virus COVID-19 di Wuhan, Tiongkok, seluruh masyarakat dunia merasa gempar dan panik. Akhirnya mereka membeli masker, hand sanitizer, dan alkohol dalam jumlah yang banyak sehingga yang lainnya tidak kebagian. Dan para pebisnis yang licik juga menimbun barang tersebut dan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Data terakhir yang dilansir dari BNPB menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona di Indonesia telah mencapai angka 160.165 pasien. Nah, itu bersumber dari Tribun Jogja tanggal 27 bulan 8 2020. Di Sumatera Barat sendiri sudah tercatat 1.823 orang pasien. Pasien yang sembuh sebanyak 1.083, yang meninggal sebanyak 61 orang dan kasus baru sebanyak 87 orang. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong dari ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dan protein S berlokasi di permukaan virus. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Coronavirus itu sendiri bersifat sensitif banget terhadap panas dan secara efektif dapat dimatikan oleh disinfektan. Berikut adalah sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi COVID-19. Yang pertama itu tidak berkomplikasi, yaitu kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul itu biasanya tidak spesifik, seperti demam, batuk, dan dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Yang kedua itu pneumonia ringan. Nah, gejala utama yang dapat muncul itu seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernafas. Yang ketiga itu pneumonia berat. Nah, gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran pernafasan. Nah, berikut akan dijelaskan penegakan diagnosis untuk pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, untuk penegakan diagnosis yang pertama pada pasien dalam pengawasan atau kasus suspek. Nah, yang pertama, seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau mempunyai riwayat demam. Kemudian, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan. Kemudian, pneumonia ringan. Yang kedua itu pasien infeksi pernafasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala. Yang pertama itu kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19 atau memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan riwayat kontak dengan hewan penular. Penegakan diagnosis yang kedua untuk orang dalam pemantauan. Nah, ciri-ciri orang dalam pemantauan itu apabila mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah yang terjangkit. Yang ketiga, memiliki riwayat kontak dengan hewan penular. Nah, penegakan diagnosis yang ketiga untuk kasus probable, pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19
tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan, atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif coronavirus atau beta coronavirus. Yang keempat, kasus terkonfirmasi. Ini sudah pasti orang yang sudah terkonfirmasi memiliki gejala COVID-19 dan terkonfirmasi dari hasil laboratorium. Lalu bagaimana cara beraktivitas selama new normal? Yang pertama, saat harus keluar rumah dan kembali ke rumah, jangan lupa untuk memakai masker, selalu bawa hand sanitizer, dan kalau bisa itu pakai kacamata agar virusnya tidak mudah masuk ke tubuh kita karena dapat masuk melalui mata dan pernafasan kita. Yang pertama itu, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan pada saat keluar rumah. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke tempat cucian yang tertutup. Dan mandi, serta berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum, jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Gunakan masker, selalu bawa hand sanitizer di dalam tas kamu untuk menjaga kebersihan tangan. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan dengan sabun dan air atau dengan hand sanitizer. Kemudian pastikan membawa botol minum agar kamu tidak dehidrasi di luar ruangan. Jangan lupa lagi menjaga jarak 1 meter dengan penumpang lainnya. Yang ketiga, selama bekerja, selalu gunakan masker, selalu pastikan jarak aman minimal 1 meter, dan jangan ragu untuk menegur rekan kerja yang tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Nah, bawalah bekal dari rumah yang biasanya nih makan di kantin, cobalah untuk bawa bekal dari rumah, karena lebih terjamin bikinan kita sendiri. Nah, bila sakit, minta izinlah kepada atasan untuk tidak bekerja sementara waktu dan bisa bekerja dari rumah. Yang keempat, ketika berbelanja, selalu gunakan masker, bawa hand sanitizer, terapkan physical distancing, dan jangan terlalu menyentuh semua barang. Karena kalau bisa kamu bawa sarung tangan plastik atau sarung tangan yang biasanya dipakai oleh dokter. Nah, usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja. Tipsnya, kamu catat dari rumah apa barang yang kamu perlukan untuk dibeli. Kemudian, gunakan metode pembayaran non-tunai untuk mencegah kontaminasi. Dan pastikan langsung mencuci tangan jika sudah berbelanja. Ketika berbelanja online. Tapi kalau untuk makanan, jangan disemprotkan ya disinfektannya ke makanan yang kamu beli. Cukup kamu taruh sebuah tempat untuk abang gojeknya atau abang kurirnya buat naruh pesanan kamu. Nah, untuk barang-barang yang dibungkus dan di-packing dengan rapi, itu kalau bisa disemprot dulu dengan disinfektan. Tetap sediakan tempat untuk abang-abang kurir menaruh barang tersebut agar tidak melakukan kontak fisik dengan abang kurir atau dengan jarak yang terlalu dekat. Pastikan untuk selalu menggunakan masker apabila sedang mengambil barang dari kurirnya. Untuk kita yang pengen konsultasi tentang COVID-19 atau penyakit lainnya, langsung aja download aplikasi Alodok dan Halodoc. Di sana kita bisa konsultasikan secara online tentang COVID-19, tentang gejala yang kita rasain, dan jangan takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah di masing-masing daerah. Sekian presentasi mengenai COVID-19 dan new normal kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan kata-kata dan gagap dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsamida, terima kasih gumaoyo.